Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara. Kali ini kita akan bahas step 8 untuk kelas 11 mengenai ketimbang kelarutan bagian yang kedua. Kita lihat soal yang nomor pertama. Sebanyak 100 ml AgNO3 0,002 m dicampur dengan 100 ml Na2SO4 0,08 m. Jika diketahui KSP Ag2SO4 sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6, pernyataan yang benar mengenai pencampuran tersebut adalah, sahabat juara, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tahu dulu zat apa yang diketahui nilai KSP-nya. Di soal diketahui bahwa Ag2SO4 KSP-nya sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6. Oleh karena itu, karena diketahui nilai KSP-nya, dialah zat yang akan kita duga mengendap atau enggak. Oleh karena itu, kita pertama harus cari dulu konsentrasi ion-ion penyusun dari Ag2SO4. Ionnya apa? Ada Ag+ dan SO4 2-. Perhatikan sahabat juara, sebelum dicampurkan, di sini ada larutan AgNO3 yang mengandung Ag+. Kalau kita hitung konsentrasi Ag+ sebelum dicampurkan, ya, karena ini Ag+ koefisiennya sama dengan AgNO3, kalau terurai berarti konsentrasi dari Ag+ sama sebesar 2 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita akan cari konsentrasi SO4 2- sebelum dicampurkan. Perhatikan, di dalam larutan Na2SO4 ada SO4 2-, ya. Kalau dia terionisasi ternyata sama juga, ya, koefisiennya dengan Na2SO4. Berarti SO4 2- sebelum dicampurkan sama dengan larutan semula sebesar 8 kali 10 pangkat min 2. Sahabat juara, ketika dicampurkan, ya, ini ada 100 berarti volume campurannya adalah 200 ml. Selanjutnya kita akan cari konsentrasi ion-ion penyusun yang diketahui KSP-nya, ya, setelah dicampurkan. Caranya adalah tinggal kalian bandingkan volume larutan sebelum dan setelah dicampurkan. Kalau volume sebelum dicampurkan 100, ya, setelah dicampurkan 200 atau setengah dari yang semula, ya, sahabat juara, dikali dengan konsentrasi Ag+ yang semula 2 kali 10 pangkat min 3. Ini persis seperti konsep pengenceran, ya. Kalau dihitung jadi berapa? Ini jadi coret 2 berarti 10 pangkat min 3. Dengan cara yang sama untuk mencari konsentrasi SO4 2-. Sebelum dicampurkan 100, setelah dicampurkan 200 dikali 8 kali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 2, 4 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita tuliskan keseimbangan ionisasi dari Ag2SO4. Dan kita hitung nilai QC, yaitu nilai koefisien hitung saat pencampuran. Rumusnya seperti mencari nilai KSP, cuma ini pada saat pencampuran. Kalau kita masukkan angka yang ada di sini, ya, ke dalam rumusan QC, konsentrasi Ag+ setelah dicampurkan sebesar 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Konsentrasi SO4 2- setelah dicampurkan 4 kali 10 pangkat min 2, ya. Didapatkan 4 kali 10 min 6 dengan min 2 berarti min 8. Selanjutnya kita bandingkan, ya, apakah nilai KSP dengan nilai QC dari Ag2SO4 lebih besar yang mana? 3,2 kali 10 pangkat min 8 dengan 4 kali 10 pangkat min 8 ternyata gedean dari si KSP. KSP lebih besar berarti apa? Ag2SO4 yang diduga mengendap ternyata tidak mengendap. Tidak mengendap, ya. Atau tidak terjadi endapan. Sahabat juara, kira-kira jawaban yang mana, ya? Kalau kalian lihat di opsinya, jawabannya adalah yang D, tidak terbentuk endapan karena nilai
KSP-nya lebih besar daripada QC atau nilai QC-nya lebih kecil daripada KSP. Demikian. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika larutan KWH pekat ditambahkan ke dalam larutan PbNO3 2 kali 0,1 m, maka pH larutan saat akan terbentuk endapan PbOH 2 kali adalah, nah sahabat juara, di soal ini dikasih tahu nilai KSP dari PbOH 2 kali. Oleh karena itu, PbOH 2 kali adalah yang akan mengendap. Ya, kita ilustrasikan dulu. Ini adalah larutan PbNO3 2 kali ditambahkan KWH pekat. Di sini berarti sudah ada ion Pb 2+, ya. Konsentrasi dari ion Pb2+ sebesar 0,1, ya, atau 10 pangkat min 1, seperti itu. Nah, ketika ditambahkan OH-, makanya kakak tuliskan reaksinya seperti ini, ya. Reaksi dari keseimbangan kelarutan PbOH 2 kali. Nah, kalau kita hitung nilai QC-nya seperti ini, ya. Ingat, KSP sampai dengan QC itu kakak tuliskan kenapa? Saat mulai terjadi endapan, ya, atau pada saat jenuh, ya. Nah, berapakah OH- yang diperlukan supaya si PbOH 2 kali akan mulai mengendap atau jenuh? Diketahui dari soal nilai KSP-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 15. 4 kali 10 pangkat min 15. Konsentrasi Pb2+ sebesar 10 pangkat min 1, ya. Jadi penambahan KWH pekat ini berarti tidak merubah volume, ya. Oleh karena itu tidak merubah konsentrasi dari Pb2+. Nah, kita akan cari dulu konsentrasi dari OH-, ya. Kalau kita hitung nilai OH- kuadratnya, kira-kira berapa ya, sahabat juara? 4 kali 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 1. Berarti 4 kali 10 pangkat min 14. Berarti konsentrasi OH-nya sebesar 10 pangkat min 7, ya. Akar dari 10 pangkat min 14. Kita cari dulu nilai POH. Nilai POH-nya berarti 7 min log 2, ya. Nilai pH-nya sebesar 7 plus log 2. Oleh karena itu PbOH 2 kali akan mulai terjadi endapan ketika 7 plus log 2. Nah, sahabat juara, untuk soal nomor ini jawabannya yang C. Demikian. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bila KSP PbI2 8 kali 10 pangkat min 9, kelarutan PbI2 dalam larutan NaI 0,02 m adalah, nah sahabat juara, ada larutan NaI sebesar 0,02 atau dituliskan 2 kali 10 pangkat min 2. Larutan ini ke dalamnya dilarutkan padatan PbI2. Nah, kelarutan PbI2 dalam larutan NaI kira-kira berapa, ya? Nah, baik, kita akan selesaikan. Nah, sahabat juara, PbI2 ini ada imin, ya, ada ion sejenis, ya, di dalam NaI dan PbI2. Oleh karena itu akan mempengaruhi kelarutan dibanding dengan PbI2 dalam keadaan jenuhnya dengan pelarut air. Nah, pertama kita tuliskan dulu reaksi keseimbangan kelarutannya ketika zat PbI2 padatan dilarutkan. Jika PbI2 yang larut dalam NaI sebesar S, maka Pb2+ yang dihasilkan sebesar S juga. Nah, imin, ya, ada dua nih. Imin ada dua, dihasilkan dari Pb2 padatan sebesar 2S dan juga dalam larutan yang sudah ada sebesar 2 kali 10 pangkat min 2. Penjumlahan ini, ya, dapat diabaikan nilai S-nya karena S nilainya sangat kecil. Berarti
Ini dapat dianggap 2S tambah 2 kali 10 min 2 dianggap sebesar 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam tetapan KSP. Di soal diketahui bahwa nilai KSP-nya sebesar 8 kali 10 pangkat min 9. Konsentrasi Pb2 plus akan mewakili dari kelarutan padatan PbI2 tersebut sebesar S. I-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ya. Nah, sahabat juara, 8 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kali dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti nilai S-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Mol per liter. Nah, kita lihat jawabannya yang B. Nah, sahabat juara, jika kalian hitung nilai kelarutan dalam air dibanding dengan dalam NaI, nilai kelarutannya sebesar akar dari nilai KSP-nya, ya. 8 kali 10 pangkat 9. Nilainya sebesar akar 8 kali 10 pangkat min 4,5 mol per liter. Nah, jika kalian bandingkan dalam air kelarutan PbI2 ini, sedangkan dalam larutan NaI ada ion jenis. Kira-kira lebih besar yang mana ya? 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4,5. Ini lebih besar, ya. Lebih besar. Oleh karena itu kalau lebih besar berarti apa? Lebih mudah larut dalam air. Berarti kalau adanya ion sejenis justru akan memperkecil kelarutan, ya. Akan memperkecil kelarutan. Kelarutan berarti dia yang larut lebih sedikit, ya. Demikian sahabat juara. Selanjutnya nomor 4, diketahui larutan. Yang pertama adalah Na2C24, lalu ada AgNO3 dan ada Na2CO4 dan ada larutan NH3 atau amonia. Pertanyaan dari soal nomor 4 ini, kelarutan garam Ag2CO4 akan berkurang jika dilarutkan ke dalam larutan. Nah, sahabat juara, yang dapat memperkecil kelarutan garam tersebut jika dilarutkan ke dalam larutan yang terdapat ion sejenisnya. Baik, kita cek. Yang pertama, larutan Na2CO4. Nah, di sini ada ion Ag+, ya. Ada ion Ag+ dan ion CrO4 2-. Ya. Di sini tidak ada ion sejenis, berarti dia tidak akan memperkecil kelarutan. Jika dilarutkan dalam AgNO3, di sini ada ion sejenis yaitu Ag+. Berarti larutan AgNO3 akan memperkecil kelarutan dari Ag2CO4. Ya. Selanjutnya ada Na2CO4. Sama ya sahabat juara, ada ion sejenis. Kira-kira yang mana? Ini nih ionnya, CrO4 2-, ion yang sejenis. Nah, bagaimana kalau Ag2CO4 dimasukkan dalam larutan NH3? Nah, sahabat juara, karena Ag+ adalah logam transisi golongan B, jika dilarutkan dalam larutan NH3 maka dia akan memperbesar kelarutan, bukan memperkecil kelarutan, ya. NH3 kebalikannya, akan memperbesar kelarutan. Baik sahabat juara, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah 2 dan 3. Oleh karena itu jawabannya yang B. Demikian.